Tidaklah ada sepatah kata yang terucap kecuali pasti di sisinya terdapat raqib dan atid. Kata para ulama, berdasarkan ayat dan hadis, malaikat ini hanya tidak mau masuk ke dalam kakus. Mudah-mudahan bahinan mentan tematid, inan temupan. Insyaallah hana dicatat malaikat. Tidak, tetap dicatat. Beliau itu di dalam manifest surga tertulis sebagai penumpang pertama, penghuni pertama. Beliau yang gunting pita surga. Tapi kenyataannya beliau yang paling akhir masuk surga. Kenapa? Tapi sayangnya ketika anak gadisnya dipinjam malam Sabtu dan malam Minggu, bean fotokopi KTP menang 3 dua adanya. Muhammadiyah dan NU itu lebih tua dari usia Republik ini. Tapi begitu ada pendakwah-pendakwah yang selalu mengangkat khilafiyah, maka akhirnya rusaklah persatuan kita. Mengklaim hanya mereka saja yang benar, semua masuk neraka. Berpupuk dan dalam surga dunan lepang tiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah dapat bersilaturahmi di pagi hari yang penuh berkah ini, pagi di hari Allah Ta'ala pertama menciptakan langit dan bumi. Maka hari ini di dalam bahasa Arab disebut hari Ahad, satu yang pertama. Besok Isnaini, hari yang kedua, Isnin kita menyebutnya, dan seterusnya. Sulasa, salasatun, arbi'a, arba'atun, Rabu, Khamis, khamsatun. Hanya ada 2 hari yang diabadikan nama di dalam Al-Quran, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat disebutkan 1 kali saja di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Bukan bersegera, bersungguh-sungguhlah untuk mengingat Allah. Karena sa'ah itu bukan segera, tetapi bersungguh-sungguh. Jadi salah penterjemahan akan salah pada pemahaman, dan dampaknya salah di dalam praktek. Maka ibadah haji salah satu rukunnya adalah sa'i. Sa'i itu bukan berjalan cepat. Yang berjalan cepat lari-lari kecil, namanya buruk sekali, lari-lari anjing, lari-lari kecil sebenarnya, seperti orang jogging. Itu disebut tarammul dalam bahasa Arab. Jadi sa'i itu bukan tentang bagaimana cara berjalannya, tetapi kesungguhan kita untuk berjalan mencapai target yang dimaksud dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Maka sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, bukan bersegera, tetapi bersungguh-sungguhlah untuk mengingat Allah. Maka kita kerjakan proses yang mendukung kita untuk sungguh mengingat Allah. Jadi tidak diajarkan dalam agama
menghadiri sholat Jumat, bahkan sholat berjamaah dengan berlari-lari. Fa idza ataitumul jama'ata fa'alaikum bis-sakinah. Kalau kalian menghadiri sholat berjamaah, maka datanglah dengan tenang, sakinah, tapi tidak bertambah mawaddah warahmah, sebab ini sholat bukan kawin ya. Tapi nanti khawatir terlambat jadi masbuk. Fama adraktum fattabi'uhu. Begitu masuk masjid mendapati imam dalam posisi apapun, ikuti imam. Imam sedang rukuk, kita rukuk. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Cuma tidak dihitung rakaat kecuali bila sempat sama-sama rukuk dengan imam. Nanti ada rakaat yang tertinggal. Wa ma fatakum fa'atimmuhu. Yang luput tidak sempat ikut dengan imam, sempurnakan setelah salam imam. Jadi tidak diajarkan untuk terburu-buru, tergesa-gesa. Apalagi kita orang Indonesia ini mudah terprovokasi. Sedang sholat berjamaah, kerpak-kerpuk tu telap likut, nyan hati balik juga likut, puka. Jadi itu tabiat kita. Maka diajarkan untuk tidak terburu-buru, tetapi bisakinah, dengan tenang. Alhamdulillah. Maka pada pagi hari ini kita berkumpul di hari Ahadnya. Sebelumnya terdapat hari Sabtu, 7 kali disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran, dimulai dari surat Al-Baqarah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Sungguh kalian telah mengetahui nasib orang-orang yang melanggar kehormatan hari Sabtu di antara kalian, maka kami laknat mereka dengan ucapan kami, jadilah kalian kera-kera yang hina. 7 kali diulang hari Sabtu, dan 7 kali dikaitkan dengan pelanggaran dan pengkhianatan Bani Israel atas kesepakatan mereka untuk libur di hari Sabtu dan beribadah. Ternyata mereka malah memilih untuk mencari nafkah, walaupun dengan cara-cara yang seolah-olah sangat patuh. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala perintahkan Bani Israel memilih sehari dalam sepekan untuk beribadah, Allah inginkan hari Jumat. Ternyata Yahudi memilih hari Sabtu. Pilihan ini bukan tanpa pertimbangan. Di zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau tanyakan kepada salah seorang Yahudi, kenapa kalian ibadah hari Sabtu? Yahudi ini balas bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada kalian, berapa lama Allah ciptakan langit dan bumi? Dijawab oleh Sayyidina Ali, 6 hari, fi sittati ayyamin, dalam masa 6 hari. Tapi jangan bayangkan hari itu 24 jam sehari, terbit matahari, terbenam matahari, mata uroh nah. Itu hanya ungkapan tentang waktu. Kata Yahudi ini, demikian pula di dalam kitab Taurat kami, Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Dimulai dari hari Ahad, selesai pada hari Jumat, maka kami beribadah kepada Allah di hari Sabtu ketika pekerjaan Allah sudah selesai dan Allah sedang beristirahat. Wah. Ya, jadi lagi tukang nyuci. Ya, jadi Allah Ta'ala istirahat pada Sabtu. Ini pemahaman orang Yahudi. Maka mereka jadikan hari Sabtu itu untuk beristirahat. Sedangkan kita umat Islam tidak punya prinsip bahwa Allah istirahat. Wa ma massana min lughub. Kami tidak merasa lelah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah Ta'ala setiap hari itu demikian keadaannya. Demikian itu bagaimana? Wallahu a'lam. Karena kita tidak disuruh cari tahu tentang pekerjaan Allah bagaimana dan tempat Allah itu di mana. Sedangkan keributan kita bukan tentang beribadah bagaimana, tapi tentang Allah di mana. Naik pegahi langit, naik pegahi bumi. Hanya karena menerjemahkan ayat Al-Quran secara serampangan, bukan berdasarkan kaidah. Maka ketika ada seorang kawan dosen di sebuah universitas Islam negeri, begitu perayaan Isra Mi'raj, langsung membuat sebuah status, Rasulullah diundang ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Itu dalil bahwa Allah berada di langit. Nah bantah ya. Maka saya buat status yang lain. Saya nggak mau ribut-ribut di rumah orang. Saya katakan,
Dulu ketika Allah Ta'ala bertemu dengan Nabi Musa disuruh naik ke atas bukit Tursina. Berarti dulu Allah Ta'ala di atas bukit Tursina. Nah bentah makan head ya. Dan ketika kita baca hadis Qudsi, Allah Ta'ala menyatakan, ya ibadi maridtu falam ta'udni, wahai hambaku, aku sakit tapi kalian tidak berkunjung menjengukku. Hamba bertanya, bagaimana kami menjengukmu padahal engkau Rabbul Ibad? Kata Allah, marida abdi falam ta'udhu, ada seorang hambaku yang sakit, engkau tidak kunjungi. Bila engkau kunjungi hambaku yang sakit, lawajadtani indahu, pasti engkau akan temui aku ada di samping orang yang sakit. Mudah-mudahan pada Allah Ta'ala baru sakit ya. Makanya ayat dan hadis yang terkait di mana Allah itu tidak bisa dipahami secara harfiah, perlu pendekatan-pendekatan kaidah keilmuan. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu bersepakat bahwa Allah tidak bertempat. Hadis dan ayat yang terkait dengan tempat itu ditakwilkan. Bila harus menjawab pertanyaan di mana Allah, ayat yang paling sesuai adalah surat Al-Baqarah 196. Narasinya sangat jelas. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, di mana Allah? Apa perintah Allah untuk menjawabnya? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Enggak mungkin di arasy, jauh dah arasy. Yang dekatnya uji tak lebih dia betul. Arasnya tak sawat hantruk ke dia. Maka jawaban yang paling benar, Allah dekat. Di mana? Wallahu a'lam. Kita tidak disibukkan untuk menjawab pertanyaan ini. Kita harusnya lebih sibuk untuk beribadah kepada Allah. Yang bahagian ibadah ini dua sisi. Ada yang berujung dengan taqwa, ada yang berakhir dengan husnul khuluq. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Teruk dalam kakuh payah bertakwa. Karena ada orang berfikir bahwa kehidupan kita ini, perbuatan dan ucapan kita ini dicatat dengan detil oleh malaikat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada sepatah kata yang terucap kecuali pasti di sisinya terdapat raqib dan atid. Kata para ulama, berdasarkan ayat dan hadis, malaikat ini hanya tidak mau masuk ke dalam kakus. Mudah-mudahan bahinan mentang tamatid inan tamupan, insyaallah hana dicatat oleh malaikat. Tidak, tetap dicatat. Ittaqillaha haitsuma kunta, walaupun malaikat tidak mau masuk ke dalamnya. Makanya kita dianjurkan masuk kakus itu berdoa sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan berdoa setelah keluar, alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani. Di dalamnya tidak ada doa sama sekali. Tebek meratib dandang dia tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kata orang tua di Aceh dulu, bat taharap pahala UBP nyan merumpok palih UBPA. Kenapa? Itu tempat yang dilarang untuk melantunkan kalimat-kalimat zikir. Bahkan dilarang dalam bentuk tulisan. Maka tidak boleh di dalam kakus itu kita gantung lagi, kena tulis kaligrafi Allah Muhammad, be'an Allah Muhammad saja. Tapi luar biasanya di dalam Islam ini, nama Muhammad tidak boleh dibawa masuk ke dalam kakus, tetapi Muhammad boleh masuk kakus. Dia berpikir yang Muhammad Umar kaju utamong ke dalam hanya tidak boleh menuliskannya saja. Jangankan Muhammad yang lewitnya dari lancang garam, bahkan Muhammad yang dulu putra Abdullah yang Nabi tetap masuk kakus. Jadi pemahaman-pemahaman hukum itu perlu daya nalar untuk kita pahami. Maka alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini, hari Ahad, hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang paling sempurna
dan yang paling mencintai kita sebagai umat. Beliau itu di dalam manifest surga tertulis sebagai penumpang pertama, penghuni pertama. Beliau yang gunting pita surga. Tapi kenyataannya beliau yang paling akhir masuk surga. Kenapa? Karena beliau demi cintanya kepada umat tidak akan masuk ke dalam surga selama masih ada satu orang umatnya yang berpotensi keluar dari neraka. Nyandung tanggung jawab dan cinta, beliau nanti umatnya ini di depan pintu neraka. Beliau bimbing untuk masuk ke dalam surga. Maka jadilah beliau orang yang paling akhir untuk masuk surga. Menyatakan apa nih dia aprehlam. Makanya ada tanggung jawab dan cinta yang luar biasa. Dan untuk semua kecintaan tersebut Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawat salamlah kalian kepadanya. Diajarkan untayan-untayan salawat tersebut, dan kita diizinkan berimprovisasi terkait dengan bentuk-bentuk salawat untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi. Tidak dibatasi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang pula. Bentuk bakakuh dan pidang selawat cik. Dia ada aturan, semua ada adab di dalam syariat. Nabi yang mengajarkan umat tentang makna persatuan lebih tinggi daripada makna ibadat. Sedangkan kita lebih menjunjung tinggi ibadat daripada makna persatuan. Maka sedemikian tingginya persatuan itu, walaupun membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Nabi katakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jundab bin Abdullah, apa kata beliau? Iqra'ul Qur'ana ma'talafat qulubukum. Bacalah Al-Quran selama dengan membaca Al-Quran itu hati kalian menjadi kompak, bersatu. Fa idza ikhtalaftum faqumu. Tapi kalau dengan sebab membaca Al-Quran hati kalian bisa bersengketa, tidak lagi kompak, maka bangkitlah. Aja aweh udah. Bayangkan baca Al-Quran yang ibadah paling utama dalam bentuk zikir, kalau dengan membaca Al-Quran menyebabkan perbedaan sikap, menunjukkan perpecahan, maka hentikan saja bacaan Al-Quran. Kenapa ini terjadi? Konon dulu para sahabat yang orang Arab bangsa Quraisy dengan logat-logat Arabnya yang berbeda, sampai kemudian disusun ada qiraah sab'ah, itu saling mengklaim bacaan saya paling benar, saya paling benar. Akhirnya terjadilah perpecahan hati. Khilafiyah qiraat ini kita sangat maklum. Di Aceh saja, antara Aceh Raya dengan Aceh Utara, Raya harus demikian bacaannya, Raya. Utara juga harus begitu, tidak boleh Aceh Raya dengan Aceh Utara. Itu terbalik posisinya. Jadi antara Aceh Raya dengan Aceh Utara. Itu bahkan objek-objek tertentu beda qiraat. Di Aceh Raya penghubung dua tepi sungai itu disebut titi, tapi sampai kemari namanya sudah tutu. Itu kalau sempat kawin orang Aceh Raya dengan Aceh Utara, itu bisa sengketa hanya di tepi titi saja. Kata suaminya, talangkah rat titi. Kata istri, rat tutu undang. Mai dia depan. Makanya untuk menggabungkan khilafiyah ini jadilah tuti, tutu dan titi. Itu baru satu. Dan Aceh Raya itu adalah wilayah di Aceh dengan bahasa yang sama tapi logat yang paling kaya. Itu antar kecamatan saja tidak saling memahami. Tapi bila sempat orang Sibreh kawin ke Pekanbadak, nyampe pakai penterjemah tengok. Hanam sambungnya. Itu baru antara Sibreh dengan Pekanbadak. Maka ini kekayaan. Ini orang Arab dulu. Bahasanya sama tapi logatnya berbeda. Apa yang terjadi? Mereka saling mengklaim ini yang paling benar, ini paling benar. Dan bukankah kita di Aceh juga demikian? Merasa bahwa bahasa kita paling benar. Bahkan dulu sempat ada usulan
agar bahasa Aceh itu diseragamkan dengan standar bahagian timur Aceh, Aceh PD, Aceh Utara dan Aceh Timur pada waktu itu. Tersinggunglah Aceh Rayu, apalagi bagian barat selatan, namanya kalih paki-paki kabeh. Kenapa? Masing-masing ada kekayaan. Maka kehebatan kita pada keragaman dan kekayaan tersebut, bukan pada seragam yang kita pahami di dalam makna semuanya sama. Hana hayuli. Maka pelangi itu menjadi indah karena ada warna-warni. Kalau semuanya seragam tidak disebut pelangi. Itu hanya jangka saya, bulat menan. Ini yang diajarkan. Iqra'ul Qur'ana ma'talafat qulubukum. Bacalah Al-Quran itu selama hati kalian bisa bersatu. Fa in ikhtalaftum, tapi kalau sudah mulai ribut, terjadi sengketa, faqumu, bangkitlah. Ya pubuk belain gerau. Ya minta boboh tidom, kata orang lewitnya. Ini persoalan tentang pentingnya persatuan. Dulu di masa Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau tinggalkan Bani Israel dipimpin oleh saudara beliau Harun bin Imran, Nabi Musa naik bermunajat dengan Allah Ta'ala di atas bukit Tursina. Begitu turun, beliau lihat bahwa Bani Israel sudah menyembah berhala, anak lembu. Saking marahnya, papan Taurat di tangan beliau itu, alwah itu dicampakkan. Beliau bertanya, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Wahai Harun, kenapa engkau diam saja ketika melihat Bani Israel ini sesat? Tengah pula pingkui sembah berhala, tapi Nabi Harun duduk diam saja. Apa jawaban Nabi Harun? Ya bena ummah, la ta'khudh bi ra'si wala bi lihyati, khasyitu an taqula farraqta baina Bani Israel. Wahai anak ibuku, anak pegah lebang, pegah wahai anak maklun, untuk melembutkan hati, untuk menunjukkan bahwa kita lahir dari rahim yang sama. Jangan engkau pegang rambut dan kepalaku. Jika siap bau ulai gemat, janggut tinggal wit tu mati. Kenapa? Karena Nabi Musa ini sangat kuat, dum tentera terlatih. Kopassusnya Firaun saja 3 tepuk mati. Yang 4 mita urang tega dumlan. Ini kalau jadi petinjunya habis bina petinju lebihnya. Itu kekuatan Nabi Musa. Sekarang bayangkan posisi tangan beliau sudah pegang kepala dan sudah pegang leher adiknya, janggutnya. Tinggal wit bercutuk mati. Maka oleh adiknya ini melembutkan hati abangnya. Ya bena ummah, wahai anak ibuku, la ta'khudh bi ra'si wala bi lihyati. Jangan engkau pegang kepala dan janggutku. Konon ketika Nabi Muhammad Rasulullah Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Harun di langit yang kelima. Beliau perhatikan ternyata setengah janggut Nabi Harun itu sudah memutih dan setengahnya hitam. Diriwayatkan oleh para ulama, bahagian yang putih itu adalah yang sempat digenggam oleh Nabi Musa. Hanabi kita memat rayatat, karena Bani Israel itu rungka mukanya raya. Mereka punya ciri khas fisik biologis yang sama. Maka dulu ketika Hitler ingin membasmi orang-orang Yahudi, beliau ajarkan, payah tak pegah beliau Pak Hitler, pakai tempo Yahudi. Beliau ajarkan kepada tentara-tentara Nazi, ciri-ciri fisik orang Yahudi ini seperti ini. Tidak bisa bersembunyi. Dia manipulasi wajahnya seperti apapun, terlihat tengkoraknya itu seperti apa. Maka dicari sampai ke sudut-sudut ruangan. Fajasu khilalad diyar, di dalam surat Al-Isra. Itu Yahudi digenggam, hanya sebelah sempat digenggam, menjadi putih karena genggaman Nabi Musa. Saya biarkan mereka tetap menyembah berhala karena saya khawatir bila melarang mereka akan terpecah kelompok ini kepada dua. Setengah tetap menyembah berhala, patuh pada dakwah Musa sendiri, setengah mendengarkan dakwah saya. Maka dua kelompok ini akan bersengketa dan berkelahi. Nanti engkau turun dan tuduh saya, farraqta baina Bani Israel. Kenapa engkau pecahkan persatuan Bani Israel? Alah, tengok dalam pinetren gada, bahki temahnya pula pingkui le dua urah. Engkau turun lalu engkau luruskan persoalan ini. Bayangkan, dalam kadar tertentu bahkan kesyirikan itu diizinkan demi persatuan, dalam kadar tertentu. Tapi kita rusak persatuan hanya karena persoalan-persoalan kecil. Kita sebenarnya tidak ada sengketa besar persoalan tentang khilafiyah. Usia Muhammadiyah dan NU itu lebih tua dari usia Republik ini. Tapi begitu ada pendakwah-pendakwah yang selalu mengangkat khilafiyah,
Maka akhirnya rusaklah persatuan kita, mengklaim hanya mereka saja yang benar, semua masuk neraka. Boh puput duduk dalam surga adunan lapang tiro. Kenapa kita tidak bersama-sama ke dalam surga? Padahal dakwah ini dakwah untuk mengajak ke surga, bukan dakwah untuk mengusir masuk neraka. Ini baca-bacut neraka. Tang-tang lagi nak kerja sama dengan panitia neraka. Tuhan mau neraka, Tuhan mau surga. Dakwah kita harusnya dakwah untuk mengajak ke surga. Maka inilah indahnya Al-Azhar dengan wasatiyah, dengan moderasinya. Tapi ingat, moderasi Al-Azhar ini bukan moderasi Menteri Agama Republik Indonesia. Beda moderasinya. Moderasi Al-Azhar itu untuk bagaimana umat Islam ini tidak terlalu keras dengan sesama. Tetap kembali kepada surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah, orang-orang yang bersama dengannya sangat tegas terhadap orang kafir, tetapi saling lembut sayang sesama mereka. Sekarang muncul kelompok-kelompok di antara kita, ramah lemah lembut terhadap orang kafir, keras terhadap sesama. Maka mereka kalau bertemu orang kafir berdakwah lemah lembut, pakat je kopi pedaba apa johbu, ngupudam le rumah. Tapi begitu bertemu dengan sesama saudaranya yang muslim, hanya karena beda manhaj saja, kadang tangan hanya ada yang kawin, bertemu tidak ucapkan salam, dan ini anomali, nauzubillah. Padahal kita umat Islam bersatu kompak dalam hal-hal yang kita sepakati. Untuk perbedaan, cobalah untuk terbuka saling memaafkan. Maka begitu saya bergabung di Al-Azhar, ini ada Tengku Fadil Rahmi LC ini. Maka tadi saya minta izin beliau karena sudah dideklarasikan Masrul ID LCMA, dan yang kuliah ahli merokok di Pilar. Beliau anggota DPD RI. Kalau ada persoalan apa-apa lapor beliau, behanabu itu. Tapi ingat, pekerjaan DPD itu bukan tampai-tampai jalan. Pekerjaan DPD itu memperjuangkan aspirasi persoalan daerah di parlemen. Tapi karena kita orang Aceh ini sudah apatis kepada pejabat, maka akhirnya pejabat yang kita apresiasi justru yang bekerja bukan di wilayah dan di dalam tupoksinya. Ini persoalan kita. Al-Azhar menganut wasatiyah. Maka ketika beberapa hari ini saya diundang untuk menyampaikan materi di Islamic Center tentang modernisasi beragama, saya ulang-ulanglah khutbah dari Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, tentang persatuan dan moderasi ini. Betapa nilai persatuan itu lebih tinggi daripada sekedar menjunjung tinggi ibadah-ibadah yang tertentu. Maka diajarkan, dan ternyata itulah roh Islam. Maka dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah dari Imam Bukhari juga, Rasulullah menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Bukan yang paling rajin salatnya, paling rajin puasanya, paling rajin tilawahnya, bukan, yang paling bagus akhlaknya. Jadi jangan terkagum-kagum kepada orang yang duduk di dalam masjid saja sembahyang pula pingkui hana debit-debit. Udah ngabih mu habis ke kerawanan. Perumah dek-dek rumah kakek nan. Pokoknya kanyan sembahyang saja. Ini bukan mukmin yang bagus. Mukmin yang paling sempurna iman adalah yang paling bagus akhlaknya. Standar bagus akhlak tersebut layyinul janib. Tidak ada orang yang tersinggung atas keberadaan kita pada hal-hal yang menjadi tradisi, tetapi tersinggung pada saat kita melanggar syariat, saat ditegur itu tidak dianggap sebagai buruk akhlak. Cuma tetap menegur orang yang berbuat salah pun dibuat rumusannya di dalam agama. Tetap ada tahapan-tahapan. Tidak langsung tegur kiban cerah menan bekah. Tetap ada tahapan-tahapan. Beda pendapat dengan orang tua kita, tidak langsung main tegur saja. Idrana ya lepah bangai. Padahal kita besar dari hasil didikan beliau, yang hanya karena kita sudah terakses ilmu saya. Tidak, ada interaksi yang berbeda, menegur orang yang lebih senior dan lain sebagainya. Akhlak yang tinggi. Tapi sayangnya kita berhasil mempraktekkan akhlak yang bagus dengan orang lain, gagal mempraktekkan akhlak yang bagus pada tempat yang paling utama. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap para wanitanya. Tidak disebutkan istri,
tapi para wanitanya. Kenapa? Karena di antara wanita itu terdapat istri, di antara wanita itu terdapat ibu, baik ibu kandung ataupun ibu mertua ataupun ibu angkat. Nah, atau ibu itu ibu tiri. Nah, mungkin ada tambahan ibu kota dan lain sebagainya. Di antara perempuan tersebut terdapat anak gadisnya, keponakannya, saudarinya. Di antara perempuan tersebut terdapatlah kolega, teman-teman kerjanya. Maka kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik terhadap wanita di lingkungannya. Artinya, para wanita merasa terlindungi oleh sebab kehadiran kita. Namun hari ini, dalam penjabaran nilai-nilai syariat Islam di Aceh yang kita terapkan, justru orang perempuan menjadi orang yang paling rentan dan tidak aman. Bayangkan anak bajing lahir raptip orang Jumat ya. Setiap pekan lahir anak bajing. Kenapa? Karena syariat Islam kita tidak memproteksi orang perempuan, para wanita. Maka sebagai orang tua, kita punya anak gadis, kita lebih cinta kepada kendaraan yang kita beli daripada anak gadis yang telah Allah beri. Buktinya, kalau ada yang datang ke tempat saya minta pinjam mobil saya ataupun sewa mobil saya akan minta fotokopi KTP-nya. Yang ceritanya rental motor, ini kayak fotokopi KTP, supaya ketika nanti hilang digelapkan tahu cari kemana. Tapi sayangnya ketika anak gadisnya dipinjam malam Sabtu dan malam Minggu, bean fotokopi KTP menanti gamnya dua adanya. Kemudian ada yang tonan kata apa kampung kata tidak ada. Maka dilepaskan saja anak gadisnya itu dijemput, alhamdulillah katruk jalan melintai apa kan. Ala jadi hal-hal. Maka akhirnya apa yang terjadi? Kita lebih dahulu mendapatkan cucu daripada mendapatkan menantu. Cucu kena melintai nampak bayang loh. Makanya dalam pengajian-pengajian saya tantang ibu-ibu itu, kira-kira ibu-ibu ini lebih senang dahulu dapat cucu atau lebih senang dahulu dapat menantu? Hanya jawaban seragam, tapi prakteknya berbeda. Ketika anak gadisnya dibawa diajak jalan-jalan, bahagia luar biasa. Ini anomali. Dan kita tidak memberikan perlindungan. Kita hanya menjalankan syariat sebatas undang-undang saja, dan itu pun bertentangan dengan syariat. Maka saya tanyakan, bahagian mana dari syariat ini yang mengizinkan kita mengetuk pintu yang tertutup untuk melihat apa yang terjadi di dalam? Tidak. Kemaksiatan yang tersembunyi itu tidak ada akses bagi kita untuk melarang. Makanya perbuatan zina tidak pernah dilarang dalam Islam. Tidak pernah Allah melarang zina. Allah hanya menyatakan jangan mendekati zina. Itu maknanya kita hanya punya potensi untuk melarang orang yang ingin mendekati zina. Yang berzina tidak bisa dilarang. Gimana cara dilarang? Umpamanya saya dengan Tengku Fadil Rahmi ini jalan-jalan berdua. Tiba-tiba terlihat mungkin mbak bini-bini pantinya, ya kan bini panti ni lancang tira. Ada mungkin lancang tira cakung. Lancang tira apa bini laut je. Ya. Terlihatlah orang berzina, nauzubillah. Apa yang dapat saya dan beliau lakukan? Hanya bertanya, pubut aja pubutnya itu. Kalau sempat mereka tersinggung marah mengajak berkelahi, kita hanya bisa berkelahi. Ditangkap oleh Pak Uci Muslim Pak Kedrap. Enggak sidang dek. Iran deku apa karuino? Saya jawab, ilan bak jak-jak dengan Tengku Fadil Rahmi tekala nawaknya berzina. Mudah tu. Ketika menuduh mereka berzina, wajib mendatangkan 4 orang saksi. Ikan wajib 2 kan? Ketika tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, kami digugat dengan had qadhaf. Kakak mau kena cinut. Lalu bagaimana untuk membuktikan yang zina sudah terlihat ini? Begitu melihat orang berzina, saya dan beliau harus telepon mereka yang hidup dengan iman. Semakin kuat iman, semakin cinta Allah kepadanya. Namun ingat, ujian itu pasti saksi dua roda. Maka mudah-mudahan selesai kita termasuk golongan yang bersabar di atas iman kita insyaAllah. Maka tidak pernah ada perbuatan zina yang dapat dibuktikan. Kenapa? Karena pembuktiannya perlu 4 orang saksi pria baik-baik. Dan kalau ada 4 orang pria menyaksikan orang berzina, sudah pasti 4 orang pria ini tidak baik-baik saja. Cik orang gak cik tengah pria giliran. Maka tidak mungkin. Maka zina hanya mungkin dicegah mendekati. Tapi kita menggrebek orang yang sedang berzina. Lalu kita tekan mereka untuk mencari bukti. Tidak. Makanya Islam di Aceh itu tidak berkembang menjadi Islam yang baik. Sepanjang jalan kita lihat orang berzina, muawa ke kendaraan, bak pinggir jalan. Hanya digrebek yang sudah masuk ke dalam kamar.
Maka kalau ingin aman berzina di Aceh, berzinalah di pinggir jalan. Jangan masuk ke dalam kamar hotel, digrebek. Hana tom dah dengar grebek zina di pinggir jalan, di tepi pantai. Ini persoalan kita, realitas tentang pemahaman. Makanya di dalam Islam dianjurkan kita sebagai muslim untuk terus berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak, menyeru kepada Allah dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam. Walaupun oleh sebagian ulama tafsir menyatakan ayat ini untuk muazzin. Tidak ada orang yang lebih bagus ucapannya daripada muazzin. Maka muazzin itu luar biasa. Karena dakwah-dakwah itulah maka imam kami kemarin subuh hari ini turun jadi muazzin. Kayaknya Wahabi je rupanya. Muazzin. Sayyidina Umar ketika menjabat khalifah, beliau katakan, laulal khilafatu la azintu. Kalaulah bukan karena jabatan khalifah, saya memilih untuk jadi muazzin saja. Kenapa? Karena derajat muazzin itu sangat tinggi. Hak agen dengan hak muazzin. Kenapa? Setiap orang yang datang ke masjid untuk salat karena kumandang azannya, muazzin ini dapatkan satu pahala. Mamnya dum norame kata pahala. Makanya banyak muazzin di kampung-kampung setelah azan melihat orang datang langsung pulang. Anak mayang ni. Bukan anak mayang kata aku. Kaji kau bercakap. Ya. Nyo pahala kali peluk ke hanai kaya. Ya. Maka muazzin, cuma masyarakat kita tidak menghargai muazzin seperti menghargai imam. Imam mana pahala lebih? Kita berbangga-bangga jadi imam. Pakai nahak reman imam. Kanduri-kanduri gampung punya hana truk dengku imam hidang aja buka ini. Nyandum hak dengku imam. Tapi muazzin bean gi buka hidang diundang kan. Alih-alih tang. Padahal imam dari sisi akhirat tidak ada pahala lebih. Nabi hanya menyatakan salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri berbanding 27 derajat. Imam 27, makmum 27. Hana kerja pegah di Nabi ke imam 20 ke makmum 7. Apa dah galak hak imam ya? Yang na tanggung jawab lebih raya, pahala hana tamah lebih raya. Embung sangat lebih raya. Ke imam dah pegah kan. Ini persoalan kita. Maka ada tanggung jawab mendakwahkan itu lebih besar fadilah dan pahala. Maka kita ajak orang kepada kebaikan. Dimulai dari yang terdekat. Khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap wanita di lingkungannya. Maka luar biasa. Saya begitu mendapatkan seorang istri, itu yang saya ajak istri pertama itu. Ada citro lah kan. Kemanapun tetap saya ajak. Kenikmatan hidup itu saat kita sudah berkeluarga menjalani bersama-sama. Maka ketika saya jalan dari Banda Aceh, bukan Banda Aceh sebenarnya, saya tinggal di wilayah Kota Madia Cet Keung, sampai kemari ke Lok Semawe. Daripada mengajak sopir, saya latih istri saya untuk menjadi sopir. Paling kurang kehemat biaya sopir lah. Istri jadi sopir. Bayangkan kemana-mana berdua. Dan bagi saya, pendidikan kebersamaan dengan keluarga itu lebih utama daripada segala bentuk pendidikan. Maka anak-anak saya ajak semua. Yang sulung nomor 2, nomor 3, nomor 4. Alhamdulillah anak baru 4. Baru. Mamanya baru kampung mata ya. Nah, janda pertambahan kembali. Bila tidak mungkin dari istri pertama, mungkin dari istri yang lain. Baru. InsyaAllah. Itu bukan insyaAllah. Ya orang. Hanya kerja jali tu. Orang punya kerja pegang, kerja pubut biasa. Yang yo yang nak pegang, but ijak aju. Maka ibu-ibu jangan khawatir kepada orang laki-laki yang berani menyatakan tentang poligami. Harus khawatir kepada orang yang tidak menyatakan. Orang Aceh punya pegang ku tanpa kah hendak, nyan sampai kiamah nak dapat. Nyo yang nak pegang kita pu yo. Itu bahayanya. Maka kebersamaan dengan keluarga itu pendidikan yang tertinggi. Saya ajak anak istri untuk jalan-jalan. Tetap itu kesempatan kebersamaan. Makanya di dalam Islam tidak diajarkan pendidikan itu di madrasah, di pesantren, di sekolah. Tetap pendidikan itu dalam keluarga. Al-ummahatu hiyal madrasatu in a'dattaha a'datta tayyiban jailan tayyibal a'raqi. Ibu itulah guru yang sebenarnya. Bila kalian persiapkan para wanita untuk menjadi ibu, sungguh kalian telah mempersiapkan generasi yang tinggi budi pekertinya.
Tapi sayangnya negeri ini bukan negeri yang mendidik para wanita menjadi ibu. Negeri ini adalah negeri yang mendidik para wanita untuk menjadi babu. Berbangga-bangga nak tikula bicara orang tengah kata jet pegawai, kata jet pulin. Tidak pernah didik nak sekolah yang bagus agar nanti engkau bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anakmu. Makanya saya dari awal kawin saya persiapkan calon istri yang tidak punya potensi masuk dunia kerja. Maka saya dapat istri yang ijazahnya hanya tamat SMP saja. Tapi bahkan istri yang tamat SMP ini di awal-awal kawin hampir setiap pekan minta ke saya untuk masuk kerja. Hantip kerja rumah. Tambah kerja lain. Dan tanya boh kepa kerja. Hayu bang bah. Hayu pakan na baju seragam bah. Oh, bocep menyonyan takai tengok tak belum. Pun seragam berle. TNI, Polri, pangkat berle. Nya bak jalan Tuan Ku Abdul Jalil Banda Aceh dan pangkat nah. Mukro'op muka. Minggu depan merupakan jawaban. Ale gara-gara layangan putus. Gaji bah ada nak seragam makah nak gaji bah. Lembagah sesuai dengan ijazah terakhir gaji lon sediakan. Minta mah SMP belum gaji pokok. Gaji baju seragam mana pakai kecok gaji dah gaji bulan. Kan tu engkau rumah je UPTD, gaji ketua aja. Jadi ada kebahagiaan setiap kali pulang ke rumah ada istri di rumah. Setiap kali berangkat ada istri yang mengantarkan. Bayangkan penderitaan para suami yang istrinya ikut bekerja. Nasibnya itu seperti jailangkung. Datang tak diundang, pulang tak dihantar, faham? Waktu tanya aluh menang-mentang, waktu tahu kau menang-mentang mawa. Tidak ada kebahagiaan kenikmatan hidup. Maka arahkan anak-anak kita untuk menikmati menjadi seorang ibu, mendidik generasi, muliakan mereka. Fasilitasi, perleh, bergagah pakai baju jahtok, pakai dasi silahkan. Bahagiakan para istri, jangan jadikan mereka sebagai babu. Maka Islam memuliakan para wanita sehingga istri diperlakukan sebagai majikan di rumah, bukan sebagai pembantu. Maka orang Arab menyebut istri Rabbatul Baiti, pengurus rumah tangga. Orang Aceh menyebut istri porumah. Porumah dah begah. Porumah. Tanah tanya belah, rumah tanya pedang, perabot tanya pesawat. Tapi begitu menikahi seorang wanita, yang berkuasa di dalamnya adalah istri. Mak kita nyawa rumah lagi jamil. Paling geduk di tengah jemnya kata punggung. Kenapa? Yang berkuasa di rumah adalah istri. Maka orang tua saya begitu datang ke rumah, padahal rumah itu rumah orang tua saya, tapi hanya setengah jam nyaman, setelah itu langsung permisi. Tapi ketika mertua saya datang ke rumah dan ipar-ipar saya, cibulan nyuka-nyuka keng. Ilmu pehwe. Kenapa? Ini tabiat bahwa Islam menghargai para wanita untuk menjadi tuan dan majikan di rumahnya. Ini hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu kita berbangga sebagai umat Islam yang kembali kepada ajaran awal tentang ibadah dan akhlak. Persatuan harus kita junjung tinggi, bersedia untuk mengalah untuk kepentingan yang lebih baik, bukan mengedepankan ego sehingga timbul perpecahan, dan na'udzubillah summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.